Lu misalkan beli kopi nih, kopi yang bermerek itu 1 cup 50.000 nih gitu kan. Seminggu 3 kali ngopi, kopi aja udah pego. Untuk kopi doang udah pego gitu kan. Nah pego itu kalau lu beliin saham, lu tuh bisa beli sahamnya BTN sebenarnya. Oh, lu pegang saham Garuda Indonesia. Iya. Yeah. Terus lu beli. Gua dapat 8%. Lu semingguan dapat gain 8% berarti ya? Ya. Yang paling gede sih BBCA. Lu megang saham BBCA, terus lu jual, lu dapat capital gain berapa persen? 6%. Oke, udah berikut ya. Lu yang jelas dong, pakai topi apa kagak pakai topi nih? Pakai. Ini bocah ada aja kelakuannya. Wah, jadi. Lah elah. Halo bro, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kesibukan? Lu gimana kabarnya Pak? Gue alhamdulillah sehat. Gue makin gemuk kayaknya nih. Oke, gimana kesibukan lu pada nih? Ngapain aja? Alhamdulillah Pak, ngaji, sholat. Itu mah bukan kesibukan kali, kewajiban. Oh, kewajiban itu. Iya maksudnya kesibukan gue tuh kewajiban gue gitu loh. Luar biasa. Masya Allah ya. Tapi gue lihat pelek tuh di belakang lu. Mana nih? Ini. Nah, itu dia. Kesibukan lu itu ya, mainin pelek mulu ya, tiap hari ya? Agak, Pak. Aduh, dasar. Oh ya, guys. Ini kan lagi masa pandemi ya. Terus, yang gua tahu nih ya, kan, lu pada kan udah mulai, investasi saham nih. Lu kan udah mulai investasi saham, di umur lu yang masih cukup muda lah ya, di umur lu yang masih, walaupun sekarang sih trennya anak milenial sudah masuk ke investasi saham sih sebenarnya. Nah, di umur lu yang sekarang rata-rata berapa? 20 ya? Lu Lam pasti masih di bawah 20. Audi paling 20-an ya. 20 tahun lah ya. Gitu, 20 tahun lu udah memutuskan buat investasi saham gitu ya. Apa sih yang membuat lu masuk ke investasi saham gitu? Lam, jawab Lam. Waduh. Perlu diinformasiin, gue yang paling awam kan di sini kan, daripada ya orang-orang yang sedang berbicara dengan saya di sini. Jadi awalnya gini sih, awalnya denger ngobrol, ada yang ngebahas tentang saham. Terus suatu malam gue lagi main ke tempat Audi, Pak. Gue nanya lah tentang saham. Yang sebelumnya udah dibahas di YouTube-nya lu dengan Audi kalau dia main saham. Dan yang gue tahu kan lu juga main saham. Waktu itu lu sempat nyampein ke gue, cowok punya investasi wajib. Sampai akhirnya lagi kayak gini, kayaknya momen yang pas buat kita upgrade diri kan, cari-cari yang baru. Ya akhirnya coba-coba di saham lah, dan ternyata alhamdulillahnya cocok. Alhamdulillahnya cocok dan bisa. Itu kenapa? Maksudnya yang memutuskan lu yakin masuk ke investasi saham itu apa? Sebenarnya awalnya kan tetap ya, namanya masih usia kayak gini masih ikut-ikutan kan pasti. Gue ikut-ikut deh cobain gitu. Gue cobain. Tapi begitu gue ikut masuk terjun, itu tuh ada vibes yang beda nih. Gue nggak pernah kayak gini. Sebelumnya kan gue paling kalau urusan uang gitu paling jualin barang. Jadi gue sebagai ini latih jual lah. Gue ngejualin barang orang, nanti ambil keuntungan di situ. Tapi kalau dari saham, gue bisa belajar banyak hal, Pak. Teliti, dan lain-lain lah gitu kan. Ya, terus akhirnya, dan gue sadar akan investasi aja sih. Gue cowok, kebetulan gue di rumah anak cowok paling tua, jadi gue kayak, gue harus punya investasi sendiri nih gitu. Dasarnya sih investasi sih. Investasi ya. Kalau lu apa sih yang bikin lu memutuskan masuk ke investasi saham? Mantap. Aduh, lu ngapain minum apaan tuh Nih Pak, minum kopi ini nih, di Kala Kopi. Kalau kopi itu apaan? Ada, jadi tuh kopi khas Bogor nih, yang paling kane dah di Bogor, paling enak dah. Kalau gue gara-gara kan, gue mulai main itu semester 2 ya kalau nggak salah. Semester 2 itu gara-garanya ya awalnya
awalnya gue udah usaha tuh kan kayak buka clothingan baju gitu. Nah tapi kalau clothingan baju kan nggak setiap hari orang itu beli. Nah terus gue mikir gimana caranya gue bisa nambah duit jajan gue, meskipun ya nggak banyak banget kan, tapi ya lumayan lah kalau misalnya buat ngopi dan lain-lain kan bisa tuh pakai duit yang itu. Terus ya gara-gara awal pengen nambah duit jajan gitu pas semester 2 tuh. Terus sama kayak ya investasi juga. Tapi sekarang sih gue lagi lagi kurang fokusin ke situ soalnya kan ada bisnis lain juga. Jadi ya kayak gitu. Oke. Jadi awalnya lu pasti coba-coba terus akhirnya merasakan ternyata lu dapat chemistry-nya lah dengan investasi sahamnya gitu ya. Investasi sahamnya ya. Kalau gua sih dulu nggak tahu sih. Kalau gua sih dulu mikirnya kalau investasi saham tuh ya memang bisa jadi bekal gua buat masa depan sih sebenarnya ya. Karena investasi saham tuh kan ya tergantung kitanya sih ya. Kita mau jadi scalper, mau jadi swing trader, ataupun mau jadi long ya memang benar investasi gitu ya. Karena kan saham tuh bisa jadi apalagi buat gua pekerja perusahaan milik pemerintah gitu yang memang buat masa depan gua harus punya tabungan lebih lah gitu, punya tabungan lebih gitu. Nah, dari investasi saham ya kita lumayan bisa dapat lebihan dari investasi saham itu sih kalau buat gua sih sendiri. Nah, terus nih kan kalau kondisi pandemi ini kan ya kita semua ngalamin lah ya kalau kita yang bukan main sih. Karena gue nggak suka investasi saham itu disebut main karena bukan main-main sih investasi saham itu gitu. Nah, orang yang investasi saham setelah pandemi ini kan kita tahu nih IHSG bergejolak naik turun ya kan. Iya. Gitu kan. Kadang hijau 3 hari, kadang merah 3 hari gitu kan yang bikin kita buat deg-degan lah gitu kan. Nah, kondisi portofolio lu gimana sekarang? Lam, gimana Lam? Lu dulu deh. Tadi kan gue udah duluan. Ada yang nyangkut ya nggak? Kalau buat bulan ini kan karena emang udah gue tarik semua. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu udah tarik itu maksudnya alhamdulillah sih. Udah lu lepas sahamnya? Udah gue lepas. Karena emang buat ada keperluan satu dan lain hal nih, makanya ditarik. Sama kalau yang buat portofolio sebelum bulan-bulan sebelumnya sih alhamdulillah lebih banyak naiknya. Lu lah, portofolio gimana kondisi portofolio lu terbaru? Karena baru banget main ya, jadi kondisi saat ini alhamdulillah sih hijau lah, ada hijau gua. Wah, dapat hijau royo-royo dia. Kayak gitu dah. Ada hijau sih, walaupun ada satu yang di kuningnya sih, di kuning terus. Di kuning terus ya? Di kuning terus gitu. Tapi ya alhamdulillah lah ada hijaunya. Lo gimana Pak? Gua sekarang sih ya ada beberapa yang hijau sih. Ada beberapa yang hijau dari 4 saham yang gua pegang, 2 hijau, yang 2 masih menunggu peningkatan. Jadi yang 2 hijau pun belum batas target gua buat sell sebenarnya sih. Jadi gua masih nunggu waktu sell yang tepat sesuai dengan target yang gua tentuin sebenarnya sih. Nah, yang 2 lagi kebetulan masih main-main deh ya Pak. Bukan nyangkut sih sebenarnya ya. Iya, jadi gue masih nunggu dia rebound aja sih. Mudah-mudahan kalau pandeminya sudah mulai kebetulan sekarang kan ekonomi sudah mulai dibuka lagi kan. Mudah-mudahan IHSG bisa terbang lagi ya. Mudah-mudahan bisa rebound lah. Amin. Ya, biar saham kita bisa hijau royo-royo lagi. Biar velgnya Audi yang di belakang makin tinggi Pak. Biar semakin banyak tuh velgnya nanti di belakang tuh. Jadi pedagang kan jadinya. Nah, ini kan lu udah berapa? Lu di berapa lama sih jadinya? Semester 2 sekarang ada 6 bulan, setahun? Setahun berarti ya? Setahunan kan lu, setahunan. Tapi di setahun itu tuh gue nggak, jadi ada beberapa bulan yang bener-bener kayak nggak gue mainin karena emang ngaruh juga sih, kayak semangat gitu loh. Jadi gue nggak ada partner gitu. Tapi 4 bulan terakhir itu
gue semangat lagi, jadi 4 bulan itu gue gue cecer terus gitu, karena gue udah ada partner di Bogor gitu loh, jadi kayak misalnya tiap hari itu pasti kita kontak-kontakan. Ada diskusi ya. Iya, ada diskusi. Nah, lu dari lu Lam berarti baru berapa bulan lu Lam? Sebulan? 2 bulan? Masuk 2 bulan ya? Masuk 2 bulan sih. 2 bulan ya? Nah, lu Lam 2 bulan nih. Si Audi udah hampir berapa? Setahunan lah. Lu pernah dapat cuan dari saham apa aja nih? Lu pernah dapat cuan dari saham apa aja? Terus ketika lu sell nih, lu pernah dapat capital gain berapa persen? Gua kalau sama pajak yang paling ngena di gua kemarin gua megang Gia atau Garuda Indonesia. Oh, lu pegang saham Garuda Indonesia. Iya. Yeah. Terus lu beli? Gua dapat 8% keuntungan. Gila, 8%. Dalam berapa lama tuh? Itu tuh jadi gua beli kayak sekitar seminggu deh. Seminggu kurang 5 hari. Lu semingguan dapat capital gain 8% berarti ya? Ya. Tuh guys, yang lu belum belum berinvestasi saham, lu kayaknya milenial harus mulai beralih investasinya ke investasi saham lah, atau investasi yang relatif aman lah ya, yang memang terdaftar di PJK gitu kan, kayak reksadana atau investasi saham. Karena di investasi saham lu dalam waktu seminggu pun lu bisa dapat capital gain 8%, walaupun dengan catatan kita memilih saham yang memiliki fundamentalnya bagus dan teknikalnya pun oke gitu ya. Oke. Tapi memang gue sebenarnya pada saat itu juga gue sebelumnya gue nggak, karena mungkin masih baru ya, jadi kayak gue nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu, kayak yang penting lihat hijau naik nih, jual. Tapi berinya waktu gue sharing lah, nanya sana sini, dan di area kayak gitu, lu mesti naruh yang apa lu bilang tadi, naruh target lu berapa persen segala macam. Jadi begitu pas kemarin itu rezeki kali ya, nggak tahu gimana, tiba gue nggak target gue tuh nggak sampai 8% memang. Cuman ada drop di angka 3-4%. Tiba-tiba gue lagi stay di handphone, gue lihat, oh naiknya segini, langsung deh gue sell gitu. Kalau yang lain-lainnya mungkin ada kayak gue sempat megang Adi kemarin, itu gue megang dapat di 1,9 gitu. 1,9%? Ya. Dalam berapa lama tuh? Itu gue 3 harian. 3 hari 1,9%? Lumayan lah, bunga bank aja 5% per tahun. Kamis, Jumat, Senin sore udah pas waktu itu. Lumayan kan, jadi ya udahlah. Sabar aja. Jadi lu pernah dapat cuan dari saham apa, Di? Nah ini bos kita. Itu sebutin satu-satu nih, Pak. Ya, anggaplah ya. Boleh beberapa yang paling gede deh, yang paling gede. Berapa? Apalah ya, beberapa. Saham apa? Yang paling gede sih BBCA. BBCA. Lu megang saham BBCA, terus lu jual, lu dapat capital gain berapa persen? 6%. 6%? Wow. 6%. Dalam 6% berapa lama BBCA, kerasa kali tuh. Dalam berapa lama tuh? Seminggu lebih lah, kalau kurang lebih itu 10 hari gitu kalau nggak salah. Gila, 10 hari dapat 6% dari BBCA. Lumayan lah. Gila. Lumayan. Mantep banget lah itu. Mantep banget lah. Gila. Terus saham apa lagi? Lu yang pernah dapat cuan, lu saham apa lagi? Wika. Lu Wika? Pakai salin nggak? Apa? Pakai salin nggak? Jangan dong. Ini Wika gue dapet 4,7 kalau nggak salah. 4,7%? Dalam berapa lama tuh saham Wika? Wika tuh seminggu. Gue keep seminggu. Jadi si Wika itu enggak seminggu Pak, 2 minggu. Jadi tuh si Wika turun tuh, gue minus, gue tahan, dia naik tuh. Jadi memang lu pada memang investasi saham, lu mulai baca-baca ya. Ya tentunya itu sih yang penting. Kalau saham itu kan harus mempertimbangkan fundamental ya. Kalau kita yang investasi saham slogannya in fundamental we trust gitu ya. Yoi. In fundamental we trust. Jadi panjang banget nih. Iya, gue paham. Ini kita harus nanya, Pak, kalau lu sendiri gimana nih, Pak? Paling besar tuh gimana tuh, Pak? Apa yang paling ngena deh? Sebenarnya sih kalau gua tergantung, makanya tadi gua lihat lu pada kalau masuk saham itu mau jadi
tipe scalper ya kan, lu menjadi tipe swing trader, lu menjadi tipe yang yang memang long investment gitu, memang yang benar-benar investasi kan, ya. Jadi kalau memang lu menjadi long investment ya, lu ya lu simpen, lu beli saham, misalnya lu beli saham BBCA ya kan, lu beli saham BBCA, lu beli sekian lot, ya udah lu simpen, nanti lu cek lagi, lu lihat lagi di 10 tahun yang akan datang. Nah, itu benar-benar long investment gitu kan. Iya. Dan gue memang ada saham yang memang bakal gue buat seperti itu gitu. Kayak kemarin baru dapat dividen dari WSBT tuh, dari Waskita Beton kan. Gitu. Jadi ya kalau long investment dapatnya dari mana sih? Ya dapatnya dari dividen sebenarnya, dari dividen yang diberikan sama si perusahaan gitu kan. Kalau long investment. Jadi setiap tahun kita kan dapat dividen tuh dari situ. Jadi selain kita punya aset di perusahaan tersebut sebagai pemilik sahamnya, juga dapat dividen. Kalau swing trader kan kita ngambil selisih capital gain kan. Iya. Dengan nentuin target gitu kan, kayak tadi kalau gua targetnya seminggu, ya udah gua target yang penting seminggu dapat 10% deh misalkan gitu kan. Ya udah kalau gua beli 1.000 terus udah naik 1.800 ya udah gua lepas gitu kan. Gitu. Jadi atau enggak 1.100 kalau 10% ya 1.100 ya udah gua lepas gitu kan. Nah itu jangan ngambil capital gain gitu. Jadi kalau gua sendiri ya alhamdulillah beberapa ada yang bisa gua beli dari hasil saham itu gitu. Terutama ya apalagi gue sekarang kan istri lagi mengandung, jadi harus pintar memilah saham mana yang bisa cuan gitu kan dalam waktu sekian bulan gitu kan. Jadi ketika nanti GG udah siap melahirkan, gue udah bisa dapat cuan dari saham itu sih sebenarnya. Amin. Jadi ya, memang kalau gue sih jujur gue appreciate banget buat lu pada yang masih muda, udah melek investasi karena kadang-kadang berat banget nabung buat investasi gitu. Karena kenapa? Orang tuh biasanya berat untuk investasi karena duitnya nggak akan bisa diambil cepat, nggak akan bisa terasa cepat gitu kan. Karena orang tuh kadang-kadang karena orang bayangan orang tuh kalau investasi ya pasti cepat kaya gitu. Nah, dengan mindset orang investasi cepat kaya itu banyak orang yang kejebak investasi bodong lah, investasi nggak jelas lah gitu kan. Sedangkan namanya investasi itu ya pasti bisa kaya tapi dalam waktu yang cukup lama gitu. Kalau lu lihat beritanya, lihat ceritanya Warren Buffett ya kan, suhu di dunia persahaman, ya itu investasi saham tuh memang harus melek di usia dini biar kita nanti di usia 30, di usia 40, di usia 50 tuh memang udah settle lah. Sekarang bayangin lu bisa nabung saham sebulan 1 lot aja gitu kan. Dalam waktu setahun lu dapat berapa? Anggaplah lu disiplin sebulan dapat 1 lot. Lu dalam setahun lu dapat 12 lot. 12 lot tuh berarti sama kayak 1.200 lembar kan? 1.200 lembar saham. Terus kali lu 10 tahun ya kan? 10 tahun aja lu dapat 12.000 lembar saham ya kan? 12.000 lembar saham dalam setiap tahunnya tuh kan akan ada perubahan nilai dari nilai sahamnya, ada stock split mungkin ya kan, ada ada dividen yang bakal lu dapetin kalau lu disiplin dalam waktu 10 tahun, gue yakin lu bakal bisa beli apa yang lu mau. At least sekarang lu 20 tahun, nanti dalam waktu umur 30 tahun lu bisa beli apa yang lu pengenin sebenarnya. Selalu disiplin aja sebenarnya sih. Kalau lu memang mau long investment tadi. Kalau mau lu swing trader aja pun ya bisa sih sebenarnya, asal lu pinter baca market tadi, lu harus baca pasar, baca marketnya, lu lagi teliti fundamentalnya, lu baca lagi teknikalnya, dan lu sering-sering diskusi lah. Gue ya Pak, sering gangguin lu ya Pak. Apa-apa. Gue sering gangguin lu ya Pak. Gue juga diskusi sebenarnya kan. Gue juga belum sukses lah di dunia persahaman kan. Umur gue masih segini, rata-rata kan sukses investasi itu atau kebebasan finansial itu memang benar-benar yang harus bisa beli rumah misalkan dari saham kan, udah luar biasa tuh. Merendah untuk meroket dalam. Amin. Tapi soal yang lu bilang tadi sih ada bener ya Pak. Buat investment tuh susah. Kayak gue tuh tipikal orang susah. Kayak nyimpen uang di suatu tempat gitu, kayak gue, aduh lama banget ya. Gue nggak tahu pikirannya gimana. Tapi semenjak kenal saham ini kan, gue yang kontrol sendiri kan. Gue lihat, ini bisa gue sell, ini bisa gue buy, segala macam. Dan selama belakang ini gue main, memang jujur aja bulan puasa tuh gue agak loyo Pak. Karena kan jadi pengalaman gue di awal main tuh cukup tidak mengenakan lah gitu.
Gue baru buy langsung merah. Tapi Nyangkut, setelah ngobrol, nyangkut gitu ya. iya Pak, jadi begitu gue buy, dalam besok paginya tuh udah langsung Turun. merah aja. Turun. Cuman akhirnya, gue sadar tuh yang tadi fundamental trust, oh bener juga ya, gue tidak teliti segala macam. Akhirnya coba bangkit, tetap di tengah-tengah loyo, aduh males nih, ntar deh, begitu sebulan belakangan ini gue giatin, seriusin, ya itu tiba-tiba dapat dia itulah jawaban doa kali kan. Gue udah kayak, ini kalau bener tunjukin dong gitu. Ternyata bener langsung dapat. Ya, Makanya yang ngena banget di situ karena sebelum-sebelumnya paling 1%, 1%, ya, 1%. Sedangkan target gue diajarin sama guru gua itu minimal lu tarik 2-3% lah gitu. ya. Gitu. Jadi biar lu kerasa tapi Ya. belajar lah, intinya belajar sih ya. Intinya terus baca lah. Sekarang bayangin aja misalkan gini, lu tuh masih pada muda kan, lu pasti nggak akan kerasa lah. Buat teman-teman yang nonton lain pun lu pada nggak kerasa. Lu misalkan beli kopi nih, ya kan? Lu beli kopi kopi gaya itu, kopi yang bermerek itu 1 cup 50.000 nih gitu kan. Yes. Belum rokoknya atau belum buat vape misalkan buat liquid gitu kan. Misalkan 100.000, 150.000 tuh per hari gitu kan. Atau enggak seminggu 3 kali lu ngopi misalkan. Seminggu 3 kali Pego. ngopi, kopi aja udah pego. Untuk kopi doang udah pego gitu kan. Nah, pego itu kalau lu beliin saham, lu tuh bisa beli sahamnya BTN sebenarnya 1 lot, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Betul. Atau nggak lu bisa beli saham Garuda 3 lot, ya kan? Atau lebih mungkin. Garuda kalau 150.000 Bisa bisa lebih. sampai lebih itu malah. Bisa lebih dari 5 lot malah kan kalau Garuda kan. Gitu kan. Hmm. Itu bisa lebih. Nah, itu lu bayangin kalau lu seminggu aja bisa nyisihin duit kopi lu bisa ke saham, seminggu udah bisa 3 lot, sebulan udah berapa lot? 3 kali 4 aja udah 12 lot. Sebulan itu 12, 1.200 lembar buat beli saham Garuda misalkan dalam waktu sebulan. Lu setahun udah berapa lot? Itu perbandingannya lah gitu kan kalau kita. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh ngopi, ya boleh aja ngopi gitu kan. Cuman kalau perbandingannya kan beda nanti kan. Kalau beli Apalagi kopi timingnya lagi WFH gini kan, kita nggak bisa ya, ngopi kemana-mana, nggak nah bisa iya, nongkrong, mendingan lu lumayan banget sisihin tuh. lah. Jadi lu kembalian beli pelek ya sisihin buat investasi saham kan lumayan. Tapi bener sih, maksudnya emang iya sih Pak, kerasa banget karena terlebih lagi gini, gua dapat THR gitu ya, masih dapat THR untungnya di pandemi kayak gini. Gue tuh karena waktu itu lagi loyo untuk ke saham ini, gue nggak peduli tuh kayak ya udah gue pakai aja uangnya. Sekarang begitu gue dapet yang udah kerasa nih, tau gitu kemarin gue taruh ya sekian Oh ya. ribu gitu kan. Sekian ribu gue taruh ya biar lumayan nih. Kayak tadi Audi contohnya bisa dapat BCA gitu kan, lumayan dapat Iya. BCA. Ya 6% lagi ya capital gain-nya ya, luar biasa kan. Seminggu 6% kerasa loh gitu, BCA sekarang Iya. di angka 2000-an kan. Seminggu sekali 6% dari BCA juga lumayan tuh sebenarnya. Iya, lumayan banget gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Ya, Yang kerasa kadang-kadang kita banget tuh nih. gitu kan, kadang-kadang kita tuh kalau buat investasi saham yang apalagi sekarang kan sangat dibantu sekali banyak sekuritas yang membukanya minimal ada yang 100.000 bahkan kan. Jadi Ya. yang memang biasanya kita buang-buang duit tanpa terasa gitu kan. Dan memang menurut kita kayak biasa aja gitu kan. Kita ke mall nonton, makan gitu kan. Bisa sekali nonton aja bisa ngabisin 300.000 gitu kan. Seminggu misalkan gitu kan. Padahal buat kalau dibalikin ke investasi yang memang nanti balik laginya buat kita gitu. Buat kita di masa akan datang sebenarnya. Ya Tapi gue bahkan kan juga kenapa? bahkan waktu dulu aja gue selalu nempak dia di bawah angka sekian, ada nggak ya? Gue selalu gitu kan sampai Iya. kemarin dulu kayak gitu. Ah, Begitu kan gue mikir, coba gue agak naikin dikit ya level yang mau gue buy gitu. Pasti angkanya bisa lebih dapat bagus lagi nih gitu. Capital gain bisa lebih tinggi lagi ya. Itu banget. Iya. Ya, tapi jujur lah, gue appreciate banget lah sama lu pada yang memang sudah melek investasi saham. Mudah-mudahan semakin banyak milenial di lingkungan lu yang memang sudah teracuni untuk melakukan investasi saham. Tentunya tetap ya dengan melakukan strategi teknik yang benar. Jadi hindari saham-saham kolesterol, hindari saham-saham gorengan, dan yaitu harus in fundamental trust supaya kita nggak nyesal di akhir gitu ya. Jadi tetap strategi-strategi dalam pembelian saham, dalam penjualan saham harus menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan teori dan praktik yang benar lah biar kitanya memang benar-benar bisa dapat cuan lah gitu kan.
gitu. Jadi semoga pandemi kita segera berakhir dan semoga portofolio kita semakin hijau royo-royo ke depannya, mudah-mudahan dapat capital gain di atas 20% ya. Gua selalu berdoa gitu. Amin. Gua moga-moga dapat capital gain di atas 20%, bahkan 100% mudah-mudahan kalau memang reboundnya cepat gitu kan sesuai prediksi dan vaksinnya bisa ditemukan, itu gue yakin bisa di atas 20% lah capital gain yang Beli sekarang. BBCA dapat segitu, buset dah. Kalau misalnya 5 lot ya, Pak. Iyalah, BBCA Dapat bisa nyentuh di harga 30.000 loh, Di. Iya. Kalau lu sekarang beli 22.000, lu tunggu nanti misalkan di akhir tahun bisa 30.000. Wah, gila lu. Jos banget tuh. Iyalah. Apalagi beli 10 lot ya. Bisa iya, lu bisa beli pelek 20 biji, Di. Oke, guys, jadi thank you lah, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, dan gue sekali lagi appreciate lu yang udah memang investasi saham, dan tularkanlah kepada teman-teman yang lain supaya melek investasi lah, apapun investasinya sebenarnya sih, kan banyak banget, ada investasi emas ya kan, jual beli emas, maksudnya emas logam mulia atau dan reksadana misalkan, investasi saham sesuai dengan kebutuhan dan budget yang memang dimiliki oleh di kalangan milenial sih, walaupun sekarang juga banyak milenial yang masuk ke dalam investasi saham sih sebenarnya ya. Oke guys, sukses buat investasi saham kalian, semoga portofolionya terus menghijau, semoga juga kalian makin matang di investasi saham, tidak greedy ya kan, tidak kemaruk juga yang ujung-ujungnya malah makin loss gitu ya. Tetap semangat lah, investasi namanya investasi kan, kadang-kadang naik, kadang turun ya. Itu biasalah, kita tetap semangat lah guys demi kebebasan finansial di masa depan. Betul nggak? Betul. Oke deh, thank you guys udah udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing-sharing soal investasi saham di kalangan milenial. Oke guys, thank you ya. Aman, tenang. Enjoy Pak, gara-gara minum ini Pak, enjoy gue Pak. Gara-gara minum apa? Di Kala Coffee ya, oke. Yoi, makanya buat enjoy. lain, tolong di order di Kala Coffee. Follow Instagramnya di Kala Kopi. @dikalacoffee ya, Instagramnya ya. Ntar ada di sini Pak IG-nya. Oke. IG-nya ada di sini nanti ya. Oke, thank you guys. Nih, lu lihat nih ya, gue timpuk nih. Hajar Lam pakai pelek Lam, hajar pakai pelek bener Lam. Beneran pakai pelek deh, nggak mati lagi. Di lu ada aja lu kecoa pakai velg diajarnya. Lu tadi mau berdamai sama kecoa lu, Di. Pak, berani gue nih, bocahnya menyerah dia. Takluk dia. Yang pakai pelek kagak divideoin kan? Lu lihat dong nih di atas kiri apa, lihat logo apa? Demi Allah. Wah, sakit lu, Pak. Lu nggak lihat ini di record sama gua tadi. Pak, wah. Demi Allah, parah banget. Guys, nih ya, asal kalian tahu. Varian